Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di Kang PSAPI Channel. Di video ini saya akan mereview atau memberi info kepada seluruh UMKM dimanapun berada, bagaimana cara memiliki NPWP dan cara membuat NPWP secara online. NPWP itu apa sih? Nomor pokok wajib pajak. Nah, terkadang seluruh UMKM itu ketakutan untuk membuat NPWP atau kesulitan. Ketakutannya pertama, wah Kang, saya berarti harus bayar pajak nih Kang, sedangkan usaha saya juga masih kecil nih ya, atau masih mikro skalanya. Terus juga yang kedua, kesulitan untuk Kang, kalau NPWP saya harus ke kantor pajak lah, harus mengantri dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan memberikan kemudahan seluruh UMKM untuk membuat NPWP. Dan NPWP sendiri kegunaannya yang pertama untuk membuat NIB, nomor induk berusaha. Video sebelumnya kan kita ada tuh bagaimana cara membuat NIB. Nah, syaratnya itu harus punya NPWP, NPWP perorangan. NPWP itu terbagi dua, NPWP perorangan dan badan usaha, PT, yayasan, itu badan usaha, koperasi, itu badan usaha. Nah, UKM itu disarankan untuk mempunyai NPWP yang perorangan. Di undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, bahwa UMKM PPh final yang dulu tarifnya 0,5% dengan omset bruto di bawah 4,8 M itu diwajibkan untuk membayar pajak 0,5% dari omset brutonya. Misalkan omset kita 1 M ya kan, atau per bulannya lah, per bulan katakan 100 juta, nah dikali 0,5% untuk dibayarkan pajaknya. Nah, itu dilaporkan PPh final ya. Di undang-undang yang lama, di PP nomor 23 tahun 2018, UMKM itu dikenakan 0,5%. Tapi di undang-undang nomor 7 tahun 2021 bulan Oktober ditetapkannya dan berlakunya di tahun 2022 itu dikasih keringanan UMKM selama omset brutonya di bawah 500 juta per tahun. Omset bruto itu saya kotornya 500 juta per tahun itu masih 0%. Nah, jadi nggak usah khawatir lagi bahwa kita kan ada PKP, ada PKP, ada PTKP. PKP itu penghasilan kena pajak, kalau PTKP penghasilan tidak kena pajak ya. Ini nggak usah khawatir untuk membuat NPWP ya. Dengan tadi kita pasti perlu namanya NPWP, baik itu pengajuan kredit dan membuat NIB. Ada lagi yang lain-lainnya lah. Ini memang harus wajib dibuat ya NPWP itu sendiri. Oke. Jangan lupa sebelum kita masuk ke situsnya erek.pajak.go.id, jangan lupa untuk subscribe channel kami, Kang PSAPI Channel ya. Like videonya, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa di share kalau memang videonya bermanfaat untuk seluruh UMKM dimanapun berada ya. Karena kita berharap subscribe itu, dengan subscribe dan menyalakan lonceng, jangan lupa diklik nyala loncengnya, seluruh UMKM bisa mengikuti perjalanan informasi yang Kang P berikan kepada seluruh UMKM dimanapun berada. Oke ya, kita langsung saja masuk ke situsnya erek. Nah, ada di bawah ini, erek.pajak.go.id. Oke, kita langsung masuk. Setelah masuk ke Google Chrome, langsung kita ketik erek.pajak.go.id. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ada lupa password, belum punya akun, cek NPWP. Nah, sekarang ini kan kita belum punya akun, berarti kita harus klik yang belum punya akun. Nah, klik daftar. Klik daftar. Pendaftaran akun langkah 1 dan langkah 2, ada 2 langkah ya. Pertama kita masukkan emailnya. Setelah masukkan email, kita masukkan captcha-nya. Nah, sampai salah. Terima kasih
Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda termasuk di folder spam untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah 2 dari rangkaian proses pendaftaran akun. Nah, jadi kita langkah berikutnya cek email. Cek email. Ini sudah masuk registration. Nah, kita cek untuk verifikasi. Klik link verifikasi. Klik link verifikasi. Selamat, email Anda telah diverifikasi. Untuk Anda gunakan untuk mendaftar akun pada sistem kami. Selanjutnya silakan isikan identitas Anda di bawah ini. Nah, isi identitasnya. Kita isi ya. Jenis NPWP-nya di sini ada bisa orang pribadi dan badan. Nah, sekarang ini kita yang coba untuk yang orang pribadi karena ditentukan untuk seluruh UMKM yang perorangan. Kita masukkan nama, terus alamat email, password. Ini passwordnya password untuk login ya, jangan sampai lupa untuk menggunakan passwordnya ya. Jadi sebelum diisi passwordnya tolong ditulis dulu, jangan sampai nanti setelah kita buat ternyata lupa passwordnya. Tapi bisa di lupa password bikin lagi. Lebih bagusnya ditulis dan passwordnya yang mudah. Password dan ulangi password. Setelah itu nomor handphone. Ini ada pertanyaan. Kita kasih aja nama hewan. Melihara. Tulis jawabannya kucing. DFWV. Daftar. Terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah kedua dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda termasuk di folder spam untuk mendapatkan link. Yuk kita cek lagi emailnya. Kita lihat inboxnya. Nah, sudah masuk lagi. Aktivasi akun. Nah, sekarang kita klik link aktivasi akun. Oke. Sini klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Nah, kita klik. Kita sekarang bisa login karena sudah aktivasi. Kita masukkan akun kita, email tadi, email kita, terus passwordnya yang tadi kita tulis di registrasi. Baca. Nah, ini ada beberapa langkah sampai dengan mendapatkan NPWP. Ini ada 10 langkah ya. 10 langkah. Nah, sekarang kita isi dulu satu kategori kategori yang pertama nih. Kategori wajib pajak. Nah, kita checklist orang pribadi. Nah, ini ada berbagai macam ya. Ada istri menjalankan hak kewajiban perpajakan. Nah, kita pilih yang orang pribadi. Status cabang, pusat. Nah, kita pilih yang pusat. Setelah itu kita klik tombol next. Nah, setelah next kita akan mengisi identitas wajib pajak. Nah, nama wajib pajak, gelar, ada gelarnya, depan belakang, tanggal lahir. Ini yang ada bintang merahnya wajib diisi. Kalau tidak diisi, tidak bisa lanjut. Kita isi dulu. Nah, jenis kelamin, kebangsaan, pernikahan. Nah, di sini ada nomor kartu keluarga. Nah, kita isi juga nomor kartu keluarga dan NIK atau nomor paspor. Validasi data. Ini sesuai dukcapil, NIK ditemukan di dukcapil. Nah, berarti sudah
tersambung, terkoneksi, tidak ada masalah. Lanjut kita ke next. Di sumber penghasilan kita isi yang kegiatan usaha, checklist. Karena kita baru usaha, bukan bekerja. Kalau yang di atas untuk bekerja, yang pekerjaan gabungan kerja, yang bawah kegiatan usaha. Kita isi kegiatan usahanya apa, di bidang kuliner, dagang usaha, memiliki karyawan atau tidak. Pembukuannya kita pencatatan aja. Ini setelah kita lapangan usahanya, KBLI nih, KBLI nya kita isi sesuai ya dengan KBLI. Nah, kebetulan ini industri keripik, kita pilih next. Lanjut ke berikutnya, yaitu alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Nah, di sini kita tulis berikutnya alamat domisili yang sekarang ini kita berada. Kadang-kadang kan ada orang KTP sama alamat yang sekarang dia tinggal berbeda. Nah, ini kita isi sesuai yang sekarang kita tinggal alamatnya. Ya, kita tinggalin, kita isi sesuai alamat domisili yang sekarang kita tinggal. Ini keluar semua pilihannya, kelurahan, setelah kita pilih kecamatan dan lain-lain. Setelah isi semua, kita lanjut ke alamat KTP. Nah, ini yang tadi kan beda, kadang-kadang beda antara domisili sekarang sama alamat di KTP. Jadi kalau sama ya tulis sama seperti yang di domisili. Next, klik tombol next. Nah, sekarang alamat usaha. Nah, terkadang juga antara alamat domisili atau alamat KTP berbeda dengan alamat usahanya. Nah, kita isi alamat usahanya. Kalau memang sama, ya kita isinya sama dengan alamat KTP. Kalau memang beda, nah tulis beda. Ini kita tulis kebetulan yang kita coba sekarang alamatnya beda antara alamat usaha dengan alamat domisili atau KTP-nya. Nah, ini berikutnya kita info tambahan. Di sini ada kisaran penghasilan per bulan. Berikutnya lagi persyaratan. Persyaratan saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang melakukan usaha pekerjaan bebas dengan kategori NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Kita setelah dibaca, kita klik tombol next. Ini kita ada pernyataan. Nah, dulu UKM bisa membaca dulu pernyataannya dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan di atas adalah benar. Dengan terbitnya benar dan lengkap, kita checklist. Dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kita checklist bahwa belum akan melaksanakan. Nah, kita pilih yang atas, akan melaksanakan. Setelah itu next. Memberitahu mengikuti tarif umum PP 23 berdasarkan peraturan pemerintah. Ini masih di sini nomor 23 tahun 2018. Wajib pajak orang pribadi memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha serta wajib pajak badan yang berbentuk perorangan terbatas, persekutuan, komunitas, firma, koperasi memenuhi kriteria tertentu, berhak untuk mengenakan pajak penghasilan final. Nah, karena kita UKM, kita PPh-nya PH final dengan tarif sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto dari omset kita kotor per bulan. Tetapi kita kan ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000
21 itu tentang HPP, harmonisasi penentuan pajak. Kalau di bawah 500 juta penghasilan bruto per tahun, dikenakannya 0%, ya. Jadi tidak 0,5% tapi 0%. Setelah membaca dan memenuhi ketentuan dimaksud, saya memilih untuk dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan dan peraturan pemerintah tahun 2018 dan 0,5%. 2. Dikenakan pajak penghasilan sesuai undang-undang pajak penghasilan. Ini harus ada laporan pajak setiap bulannya ke kantor pajak. Nah, tadi kalau kita brutonya di bawah 500 juta per tahun, kita masih tidak dikenakan pajak atau 0%. Kita pilih yang atas, kita simpan. Ya, status pendaftaran, nomor status alasan, nama transaksi, NPWP, KPP, rekam edit formulir, minta token. Kita minta token. Kita klik minta token. Token berhasil dikirim ke email. Oke, kita buka emailnya. Oke, kita pilih yang registration. Nah, ini udah dikirim ini tokennya. Nah, begini token Anda layanan 22 sekian adalah Anda. Selanjutnya silakan lakukan pengiriman dengan menekan tombol kirim ke permohonan data. Kita copy ya yang tadi di bold item. Kita kirim permohonan. Kita checklist. Tampilan informasi yang jelas direktur pajak atau menerima penjelasan bahwa pajak. Nah, ini kita checklist dua-duanya. Terus kita pilih isi tokennya. Nah, yang tadi di email yang di bold item kita copy, paste di sini, diisi token, terus kirim. Nah, Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan nomor NPWP. Nah, sudah ada di KPU Pratama Wates. Setiap aplikasi ini username Anda telah diganti menjadi. Untuk meningkatkan layanan kami dimohon kesediaan mengikuti satu online. Kita lewati saja supaya online. Kita lihat inbox emailnya, data registrasi, kembali kepada email. Nah, ini sudah ada nomor NPWP nya. Nomor NPWP inilah yang sudah bisa digunakan untuk membuat NIB dan yang lainnya. Kartunya nanti akan dikirim oleh pihak pajak ke alamat yang terisi tadi di registrasi. Baiklah, Sadulur UMKM dimanapun berada, bagaimana? Sudah mudah kan membuat NPWP secara online? Nah, kalau sudah mudah, bisa dicoba di rumah dengan menggunakan laptop atau PC untuk mendapatkan NPWP secara online. Ya, next video, mudah-mudahan Kang P bisa bertemu pihak kantor pajak untuk kita adakan diskusi mengenai pelaporan pajak. Ingat, orang bijak taat pajak. Itu saja, jangan lupa ikuti terus Kang P CPI channel ya, dengan cara apa? Men-subscribe dan klik tombol loncengnya ya, jadi terus diingatkan ketika Kang P mengupload videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM bangkit.